Yang udah join boleh yuk teman-temannya diingetin untuk join juga ya. Terus yang udah join ini boleh banget loh on cam. Ya. Mikrofon Anda aktif. Kamera Anda tidak aktif. Transaksi mutiara alis pasti masuk dapat terjadi. Banyak orang di sini. Bukan daftar orang untuk melihat semuanya. Pencet pasang mutiara alis aktif jika membaca email lain dan tidak dapat mengaktifkan suara orang lain. WhatsApp panel 1, WhatsApp PB, WhatsApp PB dokumen, link HPP progress mode. Kelas 6, oke, kelas 6. Kelas 6, 8, 9, chat list kelas 6, baik kak, nggak apa-apa kok. Kakak juga bisa. Baik teman-teman, kita akan mulai jam 16.15 ya. Untuk teman-teman yang belum join diingetin lagi. Terus yang udah join jangan lupa on cam, oke? Iya.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.15, jadi agenda akan kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat datang di agenda pelatihan musik, yaitu diksi diskusi musik pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Miteri Sayarsanti Puspita sebagai moderator pada agenda pelatihan kali ini. Sebelumnya yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes selaku Ketua Jurusan PLB FIP UM, yang kami hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro MPD selaku Pembina HMJ PLB FIP UM, dan yang kami hormati Kak Sela Gumani Cahya selaku Ketua Umum HMJ PLB FIP UM periode 2021. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Sela sebagai pembuka agenda pelatihan kali ini. Kepada Kak Sela dipersilahkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya mohon maaf pada teman-teman belum bisa on cam karena di sini cuacanya tidak mendukung, takut ada apa-apa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro MPD selaku Pembina HMJ PLB FIP UM 2021. Dan yang saya banggakan teman-teman seluruh pengurus HMJ PLB FIP UM dan peserta diksi pada sore hari ini yang berbahagia. Pertama-tama syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberi kesempatan kita untuk bisa bertemu di diskusi musik yang bertema mendengar musik dari kamu. Dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada pemateri kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa, Kak Igusti Ngurah Putu Arisandi atau biasa akrab dipanggil Kak Aris ya. Selamat datang Kak Aris, terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengisi diskusi musik pada sore hari ini. Kemudian harapannya dari kegiatan diksi ini teman-teman bisa tahu mengenai sedikit banyak mengenai musik dan harapannya juga kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih banyak, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sela atas sambutannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di screenshot ya untuk keperluan absensi di akhir acara. Sekarang saya akan memperkenalkan pemateri pada agenda pelatihan musik sore hari ini, yaitu Kak Igusti Ngurah Putu Arisandi. Kepada operator bisa di-share screen. Kiri lihat telah keluar dari apat. Switch mode on.
Tempat tanggal lahir Badung 6 Oktober 1994, alamat Jalan Taman Mertanadi nomor 11 Kelurahan Kerobokan Kelot Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali, domisili Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Kak Haris ini yang pertama yaitu SDLBA Denpasar, SMPLBA Denpasar, SMALBA Denpasar, dan Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Luar Biasa. Prestasi yang pernah diraih oleh Kak Haris ini yaitu menjadi juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa dalam cabang catur 2012 sampai 2014 jenjang SMA, juara 1 tenis meja tingkat provinsi 2014, menerbitkan buku antologi puisi yang berjudul Sajak-Sajak Malam, mengikuti kejuaraan Jambore IT tingkat nasional di Jakarta, dan menerbitkan kumpulan cerpen atau antologi cerpen yang berjudul Biang Lala, yang seluruh tulisan dan ilustrasi gambarnya dibuat oleh tunanetra sendiri. Lalu pengalaman Kak Haris ini juga banyak sekali loh. Salah satunya menjadi guru ekstrakurikuler di SLBI Dayu Malang, pengisi pementasan teatrikal drama dalam acara Bulan Bahasa di Taman Ismail Marzuki Jakarta, mengisi materi tentang seni musikal di Universitas Terbuka Kabupaten Malang, menjadi salah satu pengisi materi tentang aksesibilitas perpustakaan bagi disabilitas di Balai Bahasa Provinsi Bali, menjadi jurnalis di solider.id, komunitas teratai Bali yang bergerak di bidang seni dan sastra, dan aktif sebagai guru dan musisi. Nah, itu tadi sedikit profil tentang Kak Haris ya teman-teman. Mungkin Kak Haris bisa menyapa teman-teman di sini dulu ya. Pada utama kini memiliki tata letak biasa. Oh ya, suara saya udah bagus ya? Bagus, Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk moderator. Selamat sore untuk teman-teman atau adik-adik yang tergabung di diskusi sore ini. Terima kasih juga untuk HMJPLB dan tadi ketuanya Sela Gumani kalau nggak salah ya. Terima kasih untuk undangannya dan kesempatannya serta kepercayaannya meminta saya untuk mengisi sesi diskusi di sore ini. Semoga apa yang akan kita diskusikan atau kita sharing bersama di sini nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih juga untuk Profesor Effendi ya, selaku Kajur PLB yang banyak sekali juga saya mendapat ilmu dari beliau, juga Pak Dimas. Selamat sore dan salam hormat. Tadi saya mungkin sudah diperkenalkan diri, jadi saya tidak memperkenalkan diri lagi. Ya, teman-teman di sini boleh manggil saya dengan sebutan Kak Haris boleh, Mas Haris boleh. Kalau dulu saya di UM sih dipanggil Mas Haris. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik yang hadir di malam ini secara langsung juga pernah tahu saya. Sore ini kita akan banyak berbagi ilmu tentang musik khususnya ya. Mudah-mudahan nanti sepanjang diskusi saya harap teman-teman bisa aktif aja kita diskusi, bertanya, jawab agar bisa saling berbagi ilmu pengetahuan gitu. Jadi biar nanti saya juga tahu kira-kira teman-teman hadir di sini seberapa jauh sih minat dengan musik juga, karena ya saya paham betul karena setiap manusia pasti mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi
musik itu juga luas, tidak hanya sebatas lagu dan alat musik, tapi musik itu sangat luas. Bahkan sejak kita kecil mungkin ya, sejak kita masih bayi sampai dewasa pun kita tidak pernah lepas sama yang namanya musik itu sendiri. Mungkin untuk permulaan sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aris untuk sambutannya. Langsung saja kita ke materi ya Kak. Ya, boleh. Aku punya pertanyaan nih. Gimana sih Kakak mengenal musik ini? Bagaimana mengenal musik ya? Iya. Kalau mengenal musik sih seperti yang tadi sudah sempat aku katakan, kita mengenal musik itu sudah sejak kecil. Bahkan kalau biasanya kita bayi itu biasanya kan sering dinyanyikan, sering dimong, bahasa Jawanya dimong oleh ibu atau digendong misalnya sambil dinyanyikan. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori musik itu sendiri. Cuma kalau kakak sendiri sih sebenarnya tahu dan minat dalam musik itu sejak SD ya. Sejak SD kurang lebih kelas 4 SD. Nah, waktu itu di sekolah ada sebuah ekstrakurikuler yang dimana salah satunya ada main musik. Nah, itu di sanalah pertama kali mulai mempunyai ketertarikan terhadap dunia musik. Walaupun musik sendiri sudah didengar sejak masih kecil, sejak kita juga masih TK, terutama TK selalu kita diajarkan bernyanyi-nyanyi oleh guru. Semua di sini pasti pernah TK ya. Kita sudah pasti belajar bernyanyi sejak kecil. Tapi kalau benar-benar tertarik dengan musik itu sejak 4 SD sih. Waktu itu ada, kalau nggak salah, mau ada acara pementasan dan kebetulan ada di ekstrakurikuler itu teman-teman dilatih musik gitu. Jadi tertarik aja dan ingin mencoba. Saking pinginnya mencoba waktu itu sampai beli sebuah piano kecil di pameran yang iseng-iseng aja pingin coba. Waktu itu zamannya masih lama banget ya, belum ada tutorial seperti sekarang gitu. Jadi pakai manual. Begitu kalau pertama kali mengenal musik sih dari sana. Oke, mungkin ada lagi. Terus menurut Kakak tuh musik itu apa? Menurut Kakak ya? Musik itu ya, menurut aku sendiri sih musik itu adalah sebuah keindahan ya, keindahan yang membuat yang mendengarkan itu menjadi healing atau semacam memberi efek ketenangan dan rasa enjoy. Contohnya seperti kita saat lagi mengerjakan tugas, mungkin kalau teman-teman yang kuliah kalau sambil dengerin lagu pasti atau musik instrumental itu sangat nyaman sih kalau menurut pribadi aku ya, dan bisa menemani di saat-saat kita sedang beraktivitas juga atau saat kita mungkin lagi merasa, kalau para remaja biasanya bilang lagi galau. Biasanya kita pasti selalu, ya musik itu memberikan suatu efek ketenangan gitu, bisa dikatakan seperti itu, bisa memberikan efek fun
musik itu bisa juga berupa healing yang tadi saya sebutkan juga, yang kakak sebutkan. Jadi luas banget ya musik ya. Tidak harus lagu ataupun instrumental. Which is mohon maaf mungkin kalau salah. Dulu kakak waktu di Malang, setiap pagi itu kan ada dengar azan, itu pun juga salah satu bagian dari sebuah nada dan irama. Itu juga sangat, sejak bangun tidur kita sudah disuguhkan sama yang namanya sebuah nada. Nada kan bagian dari musik. Karena musik sendiri sebenarnya tidak ada ya. Yang ada tuh nada, bunyi, dan juga irama. Nah, dari ketiga itu digabungkan menjadilah dia musik. Begitu. Jadi tidak harus alat musiknya atau lagu. Segala hal yang berbentuk nada, bunyi, dan irama itu adalah musik itu sendiri. Begitu sih kalau menurut aku pribadi. Oke, bener banget sih Kak, kalau musik itu untuk healing ya. Kadang-kadang aku kalau kerjain tugas juga sering banget tuh dengerin musik. Terus Iya, itulah. selain itu, ada alasan lain nggak Kak, Kakak suka sama musik? Kalau alasan lain sih sebenarnya lebih ke apa ya? Musik itu juga bisa menghibur. Jadi kita kalau misalkan bisa memainkan musik, saya tuh dulu niatnya awalnya memang untuk selain menghibur diri sendiri juga bisa menghibur orang lain gitu. Jadi apalagi kan kita berkecimpung di dunia pendidikan khusus, di mana terapi musik itu termasuk dalam terapi yang dilakukan oleh praktisi terapis autis ya. Autis itu sangat sering ya digunakan metode musik itu untuk dia konsentrasinya, terus untuk dia bisa apa namanya melatih juga ketenangannya. Terus pokoknya di dunia pendidikan tuh musik tuh sangat-sangat relevan untuk dikuasai kalau menurut aku ya. Itu juga yang membuat aku sangat tertarik dengan musik gitu. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa untuk orang lain, khususnya praktisi pendidikan ya. Gitu sih. Oke, terus selama Kakak kenal sama musik, kan udah lama banget nih Kak ya dari Kakak kecil. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang bikin Kakak, nggak deh, nggak belajar musik lagi gitu? Ya, kalau misalnya bilang tantangannya sih sebenarnya banyak sekali ya. Ada tantangannya, apalagi di zaman waktu itu belum gadget, belum seperti saat ini. Ada teknologi, bisa YouTube, ada tutorial, dan lain-lain. Dan waktu itu masih menggunakan bahkan sangat manual ya, dengan coba membeli buku, kalau nggak salah waktu itu beli buku, tapi karena nggak bisa membaca secara langsung, karena aku kan juga mengalami hambatan penglihatan itu sejak SD. Jadi ya situ merasa sangat kesulitan sekali dan sangat apa ya, tidak juga belum peka nada, belum tahu nada solmisasi, waktu itu belum sama sekali belum tahu. Tahu pun itu kan sudah lama sekali dan sudah tidak pernah mencoba lagi sih sebenarnya waktu itu. Dan ya hanya menggunakan lama-lama apapun yang sudah terbiasa itu jadinya dia menjadi yang sesuatu yang mudah kita lakukan gini. Jadi waktu itu benar-benar berlatih kepekaan ya, kepekaan mendengar, dan kebetulan waktu itu juga sudah punya alatnya juga, jadi bisa latihan
di rumah waktu itu. Setiap saat ketika ada misalkan waktu atau eh, saat tidak lagi sekolah gitu, pasti sering belajar. Dan waktu itu masih minta bantuan ya sama saudara untuk nulis notasi yang di buku terus disalin gitu. Jadi benar-benar manual ya, tidak ada teknologi seperti sekarang ini. Apalagi dengan disabilitas dulu itu tidak mudah sama sekali ya. Kalau dibilang pernah menyerah, menyerah sih enggak ya, karena sudah mempunyai ketertarikan yang sangat kuat waktu itu. Cuma lelah ya, karena ya itu tidak berhasil, coba lagi terus mencari satu nada. Kalau nggak salah ingat waktu itu sempat mencari lagu eh, Bintang Kecil kalau nggak salah waktu itu. Itu sudah susahnya luar biasa sampai kayak kayaknya kayak nggak bisa gitu. Tapi akhirnya ya setelah mencoba-coba ya akhirnya lama-lama bisa mendengar, mulai peka nada dan mulai bisa dengar ya kemana nadanya itu. Emang harus dimulai dari sesuatu yang sederhana dulu ya, agar memudahkan itu untuk belajar. Itu sih tantangannya, sampai ya tidak instan juga. Belajar musik itu nggak ada yang instan, segalanya kalau yang instan pasti juga tidak bagus hasilnya gitu. Jadi butuh ketekunan dan ketelatenan ya. Tidak serta-merta kita belajar sehari 2 hari, bahkan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Itu harus setiap hari kita pegang. Minimal kita harus punya alatnya dulu kalau mau benar-benar belajar ya. Atau kalau tidak pun kita bisa pinjam, tapi itu pun harus sering. Sifatnya harus, waktunya, timingnya harus sering, baru kita akan bisa. Tapi kalau jarang-jarang gitu, meskipun punya alatnya juga nggak bisa gitu. Intinya kita harus ambil setiap waktu sekiranya kita bisa senggang gitu, atau punya waktu kosong gitu, untuk mendengar nada dulu sih belajar yang pertama. Karena kalau kita sudah peka nada itu akan mudah segalanya di dalam musik itu. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi harus konsisten ya Kak ya kalau mau belajar musik. Soalnya aku juga kalau belajar musik tuh kayak males-males gitu loh Kak. Kayak kalau nggak ketemu sama nadanya, udah ditinggal aja gitu. Terus apa sih yang buat Kakak konsisten di permusikan ini? Sama kasih tips-tipsnya gitu biar teman-teman pada tahu. Tips-tipsnya ya. Ya, iya. Ya sebenarnya kalau bagaimana cara konsisten, yang paling pertama modalnya adalah kita harus menyukai dulu, atau kita harus mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena kalau kita sudah menyukai, segala yang susah itu akan menjadi mudah, karena tidak ada beban di sana gitu. Intinya seperti itu sih, simpelnya bahasanya. Jadi kalau kita sudah merasa fun, apapun yang sesungguhnya susah, tapi karena fun itu dia jadinya nggak terasa sulit gitu. Jadinya dia malah lebih mudah, dan justru itu yang akan membuka jalan untuk kita bisa. Dan kebetulan waktu itu di lingkungan juga sangat mendukung ya, di sekolah dan di luar sekolah. Waktu itu kita ikut gabung juga dengan teman-teman yang sama-sama suka musik juga, jadi sering sharing juga musiknya, walaupun waktu itu masih sangat sederhana ya. Waktu itu ada namanya kita main kunci atau chord ya, itu pun harus nyari yang paling sederhana dulu, dimana lagunya yang masih pendek-pendek atau kuncinya sedikit gitu. Jadi dari sanalah mulai kita harus belajar, minimal kita ada di lingkungan yang mendukung. Itu sih kalau biar jadinya, karena main musik itu
sangat banyak ya, kalau kita belajar musik itu sangat banyak sekali. Ini hanya bagian kecil dari musik tadi itu yang kita mungkin bisa diskusikan sore ini. Kalau mau diskusi lebih dalam, ya apa-apa. Mungkin bisa di grup nanti kita sharing juga. Karena terlalu banyak dan luas sekali kalau bicara tentang musik ya. Jadi intinya ya gitu, kita harus mencintai atau menyukai dulu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan. Karena kalau biasanya orang pengalaman ngajar sendiri, aku ngajar sih, itu banyak yang mengeluhkan mereka tangannya kadang-kadang pegel, terus kok gak bisa-bisa. Itu ya sebenarnya hanya menunggu waktu, dan kalau memang benar-benar giat dan benar-benar mempunyai keinginan yang kuat, itu bisa kok cepat gitu. Jadi setiap orang, setiap individu mempunyai rentan waktu yang beda-beda sih. Pengalaman juga pernah ngajar musik ya di tempat kursusan dulu. Jadi mereka juga banyak yang berhasil karena dari ketekunan itu sih. Jadi nggak bisa instan gitu. Belajar kunci langsung, biasanya orang-orang kan main lagu kuncinya apa gitu. Padahal sebenarnya yang pertama bukan itu yang dipelajari, tetapi adalah bagaimana penjarian dalam musik. Ada namanya penjarian dan ada namanya teknik senam jari, itu gimana, itu yang harus dilakukan. Jadi ketika nanti sudah megang alat itu, ya sudah nggak pegel-pegel lagi sebenarnya tangannya. Sama kalau nyanyi juga gitu, nyanyi juga kalau moro-moro atau tiba-tiba nyanyi pasti cepat habis suaranya. Sebenarnya ada tekniknya, kita harus pemanasan dulu, harus warming up nama istilahnya. Semuanya harus ada prosedurnya ya awalnya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung nyanyi atau langsung main musik, itu sebenarnya sih gitu. Tapi banyak orang melupakan itu, pinginnya shortcut gitu, serba instan. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Buat teman-teman boleh loh langsung tanya-tanya sama Kak Aris. Mungkin ada ditanyakan dari teman-teman. Ya boleh bertanya saja. Kita sifatnya sharing aja ya. Mungkin di teman-teman sini sudah ada yang pernah pengalaman juga mungkin main musik, atau mungkin sudah jago ya. Boleh sharing juga ilmunya. Kita sama-sama belajar ya, tidak ada yang lebih hebat di sini. Iya, Kak Fida. Kak Aris mau tanya dong. Oh iya, silakan. Oke, aku mau nanya, biasanya itu yang sering saya jumpai kalau ketemu teman-teman dengan hambatan penglihatan atau tunanetra itu biasanya kayak condong atau unggul itu di bidang musik, kayak nyanyi ataupun main alat musik. Sebenarnya kenapa sih kok teman-teman tunanetra itu banyak yang condong di bidang musik? Terus apa ada makna tersendiri musik itu bagi teman-teman tunanetra? Itu. Makasih Kak Aris. Oke, sama-sama. Ini mau ada lagi apa langsung jawab? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, baik. Jadi ya ini semacam fenomena ya, atau paradigma tersendiri yang sebetulnya ya nggak benar-benar amat gitu. Tetapi juga nggak benar-benar salah ya. Jadi fenomenanya di teman-teman disabilitas netra sendiri itu memang yang paling sering dikenal orang itu bisa main musik, bisa bernyanyi maupun bisa bermain musik itu sendiri. Nah, tetapi sebenarnya banyak sekali tunanetra yang tidak bisa main musik juga, dan banyak juga yang tidak bisa bernyanyi. Bahkan saya sering menemuinya sebenarnya. Jadi mereka yang di publik atau yang sering muncul ya, itu teman-teman yang memang bisa main musik dan
bernyanyi karena mereka yang show on ya. Pokoknya mereka yang sering ditampilkan gitu loh oleh publik, sebenarnya yang enggak juga gitu. Ada yang teman-teman netra yang suka menulis, ada yang suka komputer juga, bahkan juga ada yang sebenarnya dulunya tidak disabilitas terus bisa menggambar dan melukis, bahkan sejak waktu disabilitas pun mereka bisa tetap menekuni bidang itu. Jadi masih banyak. Jadi sebenarnya tidak semua itu hanya sebuah fenomena dan paradigma juga sebenarnya. Tapi karena mereka mungkin yang sering paling muncul di di publik itu, jadinya seolah-olah tunanetra lah yang bisa banyak main musik, padahal ya nggak juga sebenarnya. Jadi gitu. Jadi kan sama seperti media lah. Media kan yang ditampilkan pasti nggak mungkin kan yang orang yang ditampilkan yang biasa-biasa, pasti yang ditampilkan sesuatu yang mempunyai keunikan tersendiri. Nah, seperti itulah modelnya. Jadi tunanetra itu beragam juga sama seperti yang lainnya. Jadi nggak karena memang tunanetra itu pasti bisa main musik, ya nggak juga. Sebenarnya sih gitu. Fenomena yang aslinya ya di lingkungan tunanetra. Saya juga sempat mencoba meriset ini gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang bisa main musik juga, sebenarnya banyak sekali. Karena mereka tidak terpublish saja, tidak muncul ke permukaan, jadinya mereka tidak kelihatan aja. Di Jawa tuh banyak sekali teman-teman tunanetra yang jagonya menulis, jago IT, jago macam-macam. Selain musik banyak sekali sebenarnya. Bahkan ada yang nggak tahu di Indonesia udah ada belum ya. Lawyer itu ada tunanetra juga. Mereka sangat minat sama bidang-bidang hukum gitu, banyak sekali sebenarnya. Cuma kan media mainstream di negeri ini masih mengangkatnya yang tentang musik tunanetra. Dan biasanya selain musik itu massage biasanya. Massage itu juga menjadi paradigma tersendiri sih. Sebenarnya nggak juga, termasuk saya juga nggak bisa sebenarnya massage. Gitu. Kalaupun saya bisa musik, itu ya karena memang mempunyai ketertarikan dan yang tadi saya bilang itu bisa membuat enjoy itu ya, fun gitu. Tapi kan ada orang yang dengar musik nggak suka, itu kan ada juga. Atau juga suka pendengar tapi nggak bisa main musik juga banyak. Gitu sih sebenarnya, kalau cuma masalah dia terpublish dan tidaknya saja sih sebenarnya. Gitu. Mungkin ada yang bertanya lagi atau kurang jelas, nggak apa-apa, tanyakan aja. Gimana Kak Frida? Apa udah jelas? Udah Kak, makasih ya. Oke, terima kasih Kak Frida atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain mau tanya juga ke Kak Haris. Aku mau tanya nih Kak. Ya, gimana? Kakak kan alat musik pertama yang kakak bisa tuh piano kan tadi ya, yang beli di mana? Iya. Di sebuah pameran waktu itu ada papasan malam gitu pasti. Nah, selain piano, alat musik apa lagi yang kakak bisa? Waktu itu belajarnya sih piano memang ya, awalnya piano cuma paling bisa do re mi doang kan waktu itu. Terus selang berapa waktu belajar gitar juga, sempat belajar gitar, dan itu sempat ada yang membimbing sih. Sebenarnya juga bukan guru musik tapi lebih ke teman waktu itu ya. Jadi teman aja ya, sharing teman. Dan waktu itu belajar gitar tangan sampai sakit semua waktu itu. Pengalamannya sih gitu. Jadi luar biasa perjuangannya waktu main gitar itu. Kalau main piano kan masih biasa gitu, nggak sakit tangannya. Jadi musik kedua sih yang aku pelajari sih gitar ya. Gitar musik kedua itu.
sampai melepuh tangannya Kak ya. Iya, sampai kayak wis rasanya Sampai nanti rasa kapalan gitu, orang Jawa kapalan bilang. sejawanya kapalan ya. Iya, soalnya aku juga pas latihan gitar gitu juga Kak. Terus buat kesulitannya sendiri lebih sulit main piano apa gitar Kak? Kalau lebih sulitnya mana sebenarnya sama-sama mempunyai teknik kesulitan tersendiri-sendiri ya. Gitar ada kesulitannya yang tersendiri, piano juga ada kesulitan tersendiri. Cuma mungkin bagian yang paling terasa di utama itu ya gitar itu pasti sakit dulu tangan itu. Itu yang paling menonjol sih yang pertama ya untuk para pemula. Jadi jangan kaget kalau sakit tangannya, tapi itu tidak akan berlangsung lama kok. Nanti kalau memang sudah sering, sama seperti kita olahraga dan tidak pernah olahraga pasti sakit semua badan kan waktu pertama kali olahraga. Nah, sama seperti itu. Tapi kalau kita terus olahraga akan hilang juga sendirinya dan tidak sakit-sakit lagi. Gitu. Jadinya itulah ilustrasinya ibaratnya seperti itu. Kalau main piano itu lebih ke pegal namanya, pegal-pegal kayak apa ya? Kayak pokoknya pegal-pegal aja. Itu sih kalau yang pernah merasakan. Kalau tingkat kesulitannya sih punya tingkat masing-masing ya. Gitar ada kesulitan masing-masing, piano ada karena mereka berbeda jenis alatnya ya, tapi walaupun sama-sama bernada gitu atau melodis bahasa musiknya, tapi mempunyai cara karakteristik permainan yang beda juga. Kan kalau piano tuh lebih ke apa ya namanya? Lebih ke penjariannya dan kekuatan tangan juga ya hampir sama sih sama gitar. Cuma gitar kan yang sebelah kiri biasanya yang tekan kunci atau chord itu pasti akan lebih sakit dibanding yang sebelah kanan ya. Kalau piano lebih seimbang deh karena kirinya pegal sih. Kalau yang main gitar biasanya yang sebelah kiri doang yang paling sakit sih. Kanannya kan enggak, kanannya kan cuma cuma namanya strumming atau genjreng bahasa orang umum sih. Itu namanya strumming sih nama istilahnya strumming. Itu sih nggak terasa sakit, cuma sebelah kiri doang yang sakit. Kalau piano tuh kedua-duanya karena dia kanan kiri harus imbang gitu. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang ditanyain? Boleh open mic aja nggak apa-apa, Atau di hanya bareng-bareng juga nggak apa-apa. Oh iya, jangan lupa di screenshot ya teman-teman untuk absensi di akhir acara. Iya, Kak Nikita. Halo Kak Haris, saya Nikita, saya mau bertanya. Nggak bertanya, ya bertanya sih. Ya, siapa itu tadi? Nikita ya? Iya Kak, itu Oke, balik. mungkin sempat dijelasin kalau misal main alat musik, kan ada beberapa orang yang main alat musik itu langsung dari lagu. Jadi kayak dari lagu kuncinya apa kita coba main. Tapi kalau menurut Kak Haris kan tadi kayak lebih baik itu kayak belajar penjarian dulu atau belajar kuncinya dulu. Terus aku kayak pengen Kak Haris bahas itu lebih gitu. Nah, bisa. Oke. Apa tadi? Sorry. Apa tadi? Yang terakhir? Itu apa kayak prosedur yang benar kalau mau main gitar misalnya. Soalnya aku juga pengen belajar gitar. Oke, berarti pertanyaan prosedurnya ya untuk pemula ya untuk belajar pertama ya. Iya, yang menurut Kak Haris. Ya. Ya, jadi di sini saya tidak bicara dengan menurut pribadi saja, tapi pengalaman juga ya, belajar dari luar dan guru-guru yang ahli juga di bidang musik waktu itu karena sempat tergabung di Purwacaraka Musik Studio waktu itu. Nah, sejak pertama kali belajar itu sebenarnya secara teori waktu itu aku salah sebenarnya karena langsung ke lagu yang tadi mainkan lagu Bintang Kecil itu sebenarnya kan itu suatu hal yang salah sebenarnya, makanya kita
akhirnya waktu belajar secara serius, secara benar-benar, ibaratnya kita belajar di sekolahannya gitu, kita kayak kembali ke nol jadinya. Padahal waktu saya masuk ke apa namanya, perwacaraka musik itu sudah bisa tahu kunci, sudah bisa main lagu, cuma ternyata salah semua, jarinya salah, petikannya juga sebenarnya keliru. Jadi saat diposisikan di penjarian yang benar itu sangat kaku sekali dan seperti belajar dari nol gitu. Jadi pengalamannya seperti itu. Jadi kalau kita sudah belajar dari awalnya sudah salah gitu, nanti kedepannya akan keliru terus jadinya gitu. Jadinya ya kalau kita dikasih tahu yang cara yang benar, otomatis kita akan seperti comeback to zero atau kembali ke nol. Karena udah terbiasa itu, jadi kayak kaku kalau dipakai yang benar ini gitu. Udah terlanjur salah, udah terlanjur selama ini main dengan jari yang salah, saat dikasih tahu yang benar gitu kayak zero. Jadi lebih baik kita belajar dulu dari benar dulu dari awal, walaupun prosesnya mungkin ada yang lama, ada yang cepat, itu akan lebih bagus karena itu sebagai dasarnya. Kalau penjarian sendiri itu sebenarnya ada bukunya juga sih, penjarian, atau zaman sekarang kan sudah ada tutorial YouTube, itu bisa dilihat tutorial penjarian gitu misalnya, atau penjarian gitar atau penjarian piano. Dan sebenarnya tidak hanya piano dan gitar ya, bahkan drum pun ada tekniknya, jadi nggak langsung memukul drum begitu saja. Jadi ada step-stepnya yang harus dilakukan supaya tidak salah dasarnya gitu. Kayak membuat rumah, kalau pondasinya salah, yo gampang rubuh rumahnya modelnya. Jadi pertama kali ya harus pondasinya terus kita bangun dulu, dan belajarnya sih nggak sulit sih itu. Jadi kalau penjarian itu masih belum bernada ya, kita masih misalkan kita mainkan nada kok yang melodis ya, dari do re mi fa sol la si do kembali ke do lagi gitu. Jadi bolak-balik itu dengan jari yang berurutan. Mungkin kalau praktek baru kita bisa, kalau saya bisa menjelaskan kalau praktek ya. Ini sebagai gambaran aja sih sebenarnya. Jadi penjarian itu banyak bentuknya juga. Tidak hanya satu, tapi banyak sekali sebenarnya, senam jari. Kita kan kalau mau naik motor juga kan nggak mungkin langsung jalanin motor, pasti harus kita belajar gimana caranya ngidupin motornya misalnya. Kita bagaimana cara ngoper gigi. Kalau sekarang kan sudah otomatis gitu. Tapi setidaknya kan kita pasti belajar dulu gimana haluannya. Kalau kita sudah salah haluan, pasti kita akan nabrak-nabrak nantinya kan gitu. Jadi gitu sih kalau ilustrasinya, kayak bahasa ringannya gitu sih. Mungkin lebih ke prosedurnya harus dibenarkan. Jadi senam jari itu bisa sekarang sangat gampang mencari di YouTube ya. Sekarang teman-teman kalau mau belajar sudah sangat dimudahkan dengan teknologi yang semakin canggih. Karena kalau main musik itu memang dasarnya harus penjariannya. Jadi penjarian itu ada banyak macam, banyak sekali. Gitar itu ada sendiri, piano ada sendiri. Kalau di gitar itu misalnya kan ada 6 senar. Nah, itu biasanya jarinya diurutkan. Jadi kan kalau gitar itu biasanya di tangan kiri. Ini contohnya untuk gitar ya. Untuk di tangan kiri itu kan ada 4 jari yang bergerak sebenarnya. Karena yang jempol kan sudah nahan di belakangnya neck gitar atau stang gitar itu. Jadi jari telunjuk, tengah, jari manis dan kelingking itu masing-masing ditaruh di fret. Jadi satu fret itu satu satu jari, terus fret kedua atau yang kotak-kotak itu loh. Kalau teman-teman pernah tahu gitar kan harusnya tahu tuh ada garis-garis di stangnya tuh. Nah, itu disebut fret namanya. Jadi satu jari mewakili satu fret, itu jejer ya. Misalkan jadi senar 6 ya senar 6 semua. Itu berurutan. Terus senar 5 nanti turun ke bawah, senar 5 juga gitu diurutkan. Jadi satu fret, 2, fret 3, fret 4 gitu berurutan gitu. Atau mau dari fret kedua boleh, fret ketiga boleh, atau fret keempat bahkan kelima. Jadi kalau dari fret kelima atau dari kotak yang kelima ya, dari sebelah paling kiri
Jadi hitungnya dari sebelah kiri ya, paling kiri sekali itu 1, 2, 3, 4, ke kanan sampai 5. Jadi jari telunjuk bisa di fret 5, di fret 6, di kotak ke-7 dan kotak ke-8. Itu jadi kelingking yang paling belakang ya, kelingkingnya. Itu udah diurutkan aja. Dan tangan kanan yang metik ya tentunya ya. Bisa dengan, untuk pemula bisa dengan 2 jari dulu, telunjuk dan jari tengah biasanya. Nggak apa-apa. Jadi di sana dijejer, terus kita petik satu-satu, terus sudah selesai yang di senar 6 selesai, terus turun ke senar 5. Begitu juga dijejer, telunjuk, tengah, manis, sama kelingking. Itu terus sampai ke bawah, habis itu balik lagi ke atas gitu. Ya itu salah satu senam jari seperti itu sih. Jadi banyak sekali polanya ya, kalau kita belajar di buku pemula itu pasti senam jari itu yang paling utama. Baru kita masuk ke lagu. Setelah tangan sudah terbiasa megang senar, kalau gitar sudah tidak asing ya dengan senar gitar, pasti akan tidak sakit lagi gitu, tidak terlalu sakit lah istilahnya. Karena kan teman-teman yang belajar gitar itu biasanya langsung megang kunci, nah itu sakit biasanya. Dan nggak bunyi bahkan lagi. Bahkan nggak bunyi, suara kuncinya itu nggak bunyi. Karena jari kita belum biasa, belum kenal sama senar. Itu yang juga pernah aku lewati sih. Nggak bunyi sama sekali, nekan satu senar aja nggak bunyi, apalagi nekan kunci gitu. Itu tugasnya senam jari itu di sana nanti, hasilnya di situ. Memang paling membosankan itu adalah penjarian. Hal yang paling membosankan dalam permainan musik itu adalah penjarian, justru awalnya memang. Orang nyanyi yang paling membosankan adalah pemanasannya, warming up-nya. Tapi dia yang paling membawa efek gitu. Yang paling membawa efek ke depannya itu sebenarnya itu sih. Nanti kalau sudah penjariannya sudah lancar, kalau yang main musik, kalau nyanyi pemanasan suaranya sudah bagus, nyanyi apapun pasti akan disikat habis itu. Gitu sih. Jadi harus tahu ya bahan bakar pertamanya itu, harus tahu pondasinya itu. Minimal kita harus tahu yang benar, karena kalau kita nggak tahu yang benar akan sangat kaku ketika kita diajarkan dengan cara yang benar ya. Teknik yang benar itu akan kaku jadi. Gitu sih kalau dari aku. Ya, oke Kak. Terima kasih. Mungkin nanti coba sambil praktekkan nanti ya, kalau di sini ada gitar. Oke. Bagaimana penjarian nanti. Oke, terima kasih Kak Nikita atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu 2 menit untuk bertanya. Ini teman-teman PLB semua ya, atau ada yang dari luar ya? Ada yang dari luar, Kak. Iya, Kak Kita Riambada. Saya izin bertanya ya Kak, gimana sih Kak caranya biar kita tuh nggak buta nada gitu Kak? Terus kan kalau misalnya dasarnya kalau ngomong biasa aja itu kita suara itu agak cempreng, terus jelek, gitu tuh kalau misalnya kita dilatih itu bisa bagus nggak sih Kak? Apa ada kayak teknik khusus gitu biar suaranya itu bagus gitu Kak? Terima kasih. Terima kasih juga. Siapa tadi namanya? Tata. Kita Kak. Gita? Apa kita ya? Iya, Kak, kita. Oke. Tadi pertanyaan tentang bagaimana supaya kita nggak buta nada ya. Dan apakah suara yang cempreng bisa dilatih gitu? Ya sangat bisa, kalau suara apapun bisa dilatih sebenarnya gitu. Jadi suara cempreng dan tidak cempreng itu sebenarnya ya setiap orang kan punya pita suara masing-masing ya. Tapi bisa dilatih untuk kita belajar, ada pemanasannya untuk warming up itu ada kok. Bahkan sekarang ada aplikasinya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di Vokal Plus, itu ada namanya warming up. Aplikasinya namanya warming up 7 minute kalau nggak salah.
Di situ bisa tuh di dipelajari di sana. Ada teknik caranya melatih suara supaya suara kita nggak cempreng, suara kita supaya lebih bulat kedengarannya, itu ada kok teknik-tekniknya. Kalau dilatih semuanya bisa. Sama seperti otot juga, kalau kita olahraga, awalnya otot kita kan masih belum berkembang. Nah, kalau kita latih terus, lama-lama kan akan berkembang dia. Sama seperti itu modelnya. Dan bagaimana caranya biar nggak buta nada tadi, itu sama seperti kita listening. Jadi kalau kita sering mendengar, itu pasti lama-lama kita dan sering menirukan ya, bukan hanya mendengar tapi menirukan juga, kita kan lama-lama peka nada. Karena teman saya juga pernah saya pengalaman ngajar, itu benar-benar dia tidak tahu nada sama sekali. Bahkan dia do re mi fa sol si do nya masih fales, apalagi nyanyi gitu. Do re mi fa sol si do re mi yang paling rendah aja masih fales gitu. Jadi bukan bukan kalau secara tips khususnya sini yang aku berikan sih paling mudah itu sih sering mendengar dan menirukan. Biasanya humming di kamar mandi kah, biasanya kan gitu orang-orang di kamar mandi biasanya ngakunya penyanyi kamar mandi, padahal itu sebenarnya metode tersendiri sebenarnya untuk melakukan pekaan nada sebenarnya. Kalau kita sering mempraktekannya itu, mendengar lagu itu dengarkan dan praktekkan, lama-lama kan bisa. Kalau di musik sendiri sih gitu. Kalau di musik itu bisa didengarkan kok, do re mi fa sol la si do tuh dari not do misalnya didengarkan, terus coba di humming, ditirukan gitu suaranya. Biar mirip, kalau sudah mirip baru pindah ke re. Re-nya dibunyikan, terus didengarkan, terus ditiru. Dia ada humming, ngerti humming kan ya? Kayak misalkan do itu kan ada gitu dia. Jadi kita lama-lama akan terbiasa mendengarkan nada itu ada sambil didengarkan sambil dipraktekkan gitu. Itu salah satu cara sih metodenya untuk belajar dengernya itu. Sama kayak bahasa Inggris sebenarnya dia. Kalau bahasa Inggris kan harus sering didengar, kalau nggak sering didengar kita nggak bisa. Sama aja kayak gitu modelnya. Kayak suara apa sih itu, kayak denger bahasa apa sih itu kan gitu jadinya kalau kita nggak sering dengar. Karena jarang, masih belum terekam di alam bawah sadar gitu ibaratnya sih. Kalau sering didengarkan itu sekarang sudah sangat gampang kok. Kalau mau belajar gitu sekarang sudah sangat difasilitasi sama aplikasi-aplikasi yang bisa untuk nada gitu. Memang kerasa sepele sih ya, mungkin sepele dan membosankan, tapi sebenarnya itu efeknya sangat besar gitu. Jadi mulai dari itu sih yang paling sederhana, kita harus belajar do re mi fa sol la si do dulu. Kalau sudah bisa menirukan itu, baru kita coba dengan lagu, misalkan lagu anak-anak itu kan gampang itu notasinya. Gitu. Paling hanya sebait doang selesai kan lagu anak itu. Bisa kita tiru gitu. Itu sebenarnya yang paling mudah sih. Jadi kita humming gitu namanya, humming atau sering menirukan, sering mendengar gitu. Sebenarnya orang-orang kan kadang-kadang nggak nyadar juga sebenarnya dia bukan nggak tahu nada, cuma nggak pede sebenarnya. Itunya sih sebenarnya masalahnya, nggak pede aja sih. Coba ditirukan gitu. Sebenarnya bukan karena nggak bisa sih, cuma nggak pede sih banyak orangnya. Gitu. Jadi kalau mau belajar sih itu harus sering mendengar dan menirukan ya. Lama-lama kan kayak insting itu kan terbangun dulu juga. Aku juga nggak langsung bisa denger kan. Pertama kali belajar tuh apa sih kok bunyinya nggak dapat gitu. Sekarang sekalinya denger kita udah tahu nadanya larinya kemana aja. Paling cuma nyari sebentar sudah dapat. Nggak sesulit dulu gitu. Karena sudah terbiasa ya. Bisa karena terbiasa sih sebenarnya pada intinya. Apapun yang kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus tuh pasti bisa.
Mungkin ada yang kurang? Oke, gimana Kak kita penjelasan dari Kak Haris? Ya, jelas Kak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Mungkin cukup ya teman-teman, karena waktu sesi tanya jawabnya juga sudah habis. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa mengakhiri agenda diksi atau diskusi musik pada sore hari ini. Sebelumnya, ini ada sertifikat sebagai rasa terima kasih untuk Kak Haris. Berikut kami tampilkan sertifikatnya. Operator bisa tolong ditampilkan sertifikatnya. Ini sertifikat yang bisa kita kasih untuk Kak Haris. Baik, terima kasih sekali untuk AMC. Sebagai ucapan terima kasih ya Kak. Iya, makasih juga. Oh ya, mudah-mudahan nanti next time kita bisa belajar bareng ya di sini, bisa belajar sambil praktek ya. Oke Kak. Bisa dokumentasi sekarang untuk teman-teman boleh on cam semua ya, karena kita mau dokumentasi. Ayo on cam, teman-teman yang cantik-cantik nih pada mau malam mingguan kan, pasti on cam semua. Yuk. Wis, sudah malam minggu ya sekarang ya, Lu? Iya, malam minggu nih Kak. Pas banget jadinya. Pasti udah cantik-cantik kan, udah ganteng-ganteng nih mau malam mingguan. Yuk teman-teman on cam semua. Jangan malu. Oke, operator udah siap? Siap, mungkin bisa aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi ya, satu lagi ya. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Terima kasih operator. Nggak kerasa nih ya, udah di penghujung ya. Terima kasih untuk Kak Haris sebagai pemateri kita pada sore hari ini, dan terima kasih juga teman-teman online yang udah nyempetin waktu buat gabung di agenda kita kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, dan untuk teman-teman jangan leave dulu ya dari Google Meet ini, karena setelah ini ada perform dari Kak Haris nih. Pasti mau lihat kan Kak Haris main musik. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam minggu teman-teman. Jangan lupa absen ya. Terima kasih, Nita. Ini langsung aja. Iya Kak, boleh.
Oke, maaf ya kalau suaranya mungkin nanti jelek karena daring. Karena suaranya hilang-hilang sinyalnya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Ujian alis asli telah keluar dari akan. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih PLB. Terima kasih. Terima kasih, Kak Aris. Makasih Kak Aris, keren banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih, Kak Ya. Selamat malam minggu semuanya. Oke, selamat malam minggu teman-teman juga HMJ. Selamat, terima kasih sekali. Terima kasih ya Kak Aris. Terima kasih teman-teman. Telah keluar dari akan. Sekian terus telah keluar dari akan. Baca pasal HMJL GKB baca di file lainnya. Baca di file lainnya tidak dapat harus pesan tadi. 18.19 separator. HM 8 baca di baca di file lainnya. Kamera ada tidak aktif. Pasal HMJL GKB baca di akan. Baca harus pakai ini. Baca pasal diri